Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak Bowo. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, dan ruang dan waktu dalam sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon, menunjuk pada silsilah, terutama silsilah raja-raja atau dinasti. Pengertian sejarah menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pengertian sejarah secara kesimpulannya kita lanjutkan nanti. Kesimpulan pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. 3 unsur anak-anak sekalian penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama dari segi manusia, yaitu Soekarno dan Hatta. Ruang, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ketiga adalah waktu, yaitu 17 Agustus 45. Ini adalah peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan belajar kita sejarah, yaitu cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologis berasal dari bahasa Yunani kronos waktu, logos berarti ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari, menyusun peristiwa sejarah. Cara berpikir kronologis contohnya adalah pada 6 Agustus tahun 45 ya, serangan bom atom, kemudian 14 Agustus Jepang menyerah, kemudian 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Cara berpikir diakronis. Diakronis berasal dari kata dia, yaitu melintas. Kronos adalah waktu. Diakronis adalah suatu yang dapat melintasi ruang dan waktu. Ya, cara berpikir diakronis yaitu adalah adanya pembatasan waktu dan mengenal periodisasi. Periodisasi sejarah, misalkan masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha, masuk ke Islam, masa kolonialisme, masuk ke Jepang, revolusi, masa Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya. Itu cara berpikir diakronis. Cara berpikir sinkronis, yaitu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek pada masa waktu tertentu secara mendalam. Perbedaan berpikir sinkronis dan diakronis. Sinkronis, penulisannya melebar dalam ruang. Diakronis, penulisannya memanjang dalam waktu. Nah, maksudnya sinkronis di sini adalah mempelajari suatu kota secara menyeluruh. Kalau yang diakronis ini mempelajari kota dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun secara kronologis. Sekian, terima kasih.